Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afni Rohman Aziz, mahasiswa program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Hayam Buruk Perbanas. Dalam hal ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal Medpen saya dengan judul Analisis Pengaruh Income Smoothing terhadap Keputusan Investasi dan Nilai Perusahaan. Bab 1 Pendahuluan, Latar Belakang. Praktik akuntansi income smoothing telah menjadi topik yang menarik dalam penelitian akuntansi dan keuangan. Income smoothing merupakan upaya perusahaan untuk meratakan fluktuasi laba dengan tujuan mencapai stabilitas laba dari waktu ke waktu. Keputusan investasi adalah keputusan keuangan yang diambil oleh manajer perusahaan yang penting bagi perusahaan. Keputusan investasi dapat dipengaruhi oleh kas perusahaan yang tersedia, tingkat penjualan perusahaan, tingkat hutang, dan ukuran perusahaan. Kemudian untuk rumusan masalah. Dari uraian latar belakang penelitian, dapat dirumuskan masalah penelitian yang akan diteliti sebagai berikut. Apakah income smoothing berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah income smoothing berpengaruh terhadap keputusan investasi? Kemudian, untuk tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh income smoothing terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh income smoothing terhadap keputusan investasi. Untuk manfaat penelitian, penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas yang akan dijelaskan sebagai berikut. Manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bidang akuntansi, manajemen, dan bisnis. Selain itu, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini memberikan peran serta dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan juga dapat memberikan informasi untuk penelitian di masa depan. Kemudian untuk manfaat praktis, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberi gambaran yang bermanfaat kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah bagi perusahaan, bagi investor, bagi akademisi, bagi peneliti, dan bagi peneliti selanjutnya. Kemudian lanjut ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Pada poin 2.1 penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian, yaitu penelitian Abbott et al. 2021 yang membahas bahwa income smoothing memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, serta risiko pasar signifikan berpengaruh antara income smoothing dan nilai perusahaan. Kemudian penelitian Gustowo et al. 2021 dengan judul Keputusan Investasi Income Smoothing Motif. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa income smoothing memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi. Kemudian terhadap kajian teoritis, income smoothing adalah pengurangan fluktuasi laba dari tahun ke tahun dengan memindahkan pendapatan dari tahun yang tinggi pendapatannya ke periode yang kurang menguntungkan. Kemudian nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan pandangan pemilik modal yang tercermin dari harga saham perusahaan untuk melihat kemampuan sebuah perusahaan dalam mengelola sumber dayanya. Kemudian keputusan investasi. Menurut PSAK dalam Fahmi Irham tahun 2015, investasi didefinisikan sebagai bentuk pengelolaan dana guna memberikan keuntungan dengan cara menempatkan dana tersebut pada alokasi yang diperkirakan akan memberi tambahan keuntungan. Untuk kerangka konseptual yaitu seperti ini. Kemudian hipotesis penelitian. Pengaruh income smoothing terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pradita Susanto tahun 2019 menyatakan bahwa income smoothing memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang kedua, pengaruh income smoothing terhadap keputusan investasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Gustowo 2021 menyebutkan bahwa income smoothing memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subita 2015 dan Bau 2004. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Kasmit dan Nori tahun 2012 menyatakan bahwa income smoothing tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi. Kemudian bab 3 metode penelitian. Poin 3.1 jenis dan pendekatan penelitian. Pada penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif serta data yang digunakan yaitu data sekunder.
Metode penelitian kuantitatif merupakan cara pengumpulan data yang berupa angka sebagai alat untuk menganalisis informasi dengan valid dan reliable yang diinginkan. Sedangkan pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dari suatu populasi yang ada kemudian diidentifikasi dari fakta yang telah dikumpulkan dari masalah-masalah yang ada. Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan dari annual report tahunan yang perusahaan terbitkan setiap tahun untuk data income smoothing, nilai perusahaan dan kepatuhan investasi di perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2023. Kemudian untuk poin 3.2 terkait ruang lingkup penelitian. Studi empiris pada perusahaan, penelitian dapat dilakukan dengan mengumpulkan data keuangan dan akuntansi dari berbagai perusahaan di berbagai industri. Kemudian pada analisis sektor industri, penelitian juga dapat dilakukan berfokus pada sektor industri tertentu untuk memahami pengaruh income smoothing terhadap keputusan investasi dan nilai perusahaan dalam konteks industri khusus. Kemudian dari perspektif pemangku kepentingan, penelitian dapat melibatkan analisis dari perspektif pemangku kepentingan seperti investor, manajemen, kreditor, dan analis. Kemudian identifikasi variabel penelitian. Untuk variabel independen, dalam penelitian ini adalah income smoothing sebagai variabel independennya. Variabel ini mengukur sejauh mana perusahaan menerapkan praktik income smoothing dalam laporan keuangan mereka. Kemudian variabel dependent. Yang pertama adalah keputusan investasi. Variabel ini mencakup keputusan-keputusan investasi yang diambil oleh perusahaan, seperti tingkat belanja modal, akuisisi aset, atau investasi dalam proyek baru. Keputusan investasi dapat diukur dan nilai dalam rupiah atau sebagai persentase dari total aset perusahaan. Kemudian variabel independen kedua adalah nilai perusahaan. Variabel ini mencakup ukuran nilai perusahaan dalam pasar, seperti kapitalisasi pasar, harga saham, nilai buku, atau nilai ekonomi perusahaan. Kemudian definisi operasional dan pengukuran variabel. Variabel independen yaitu income smoothing. Dengan definisi operasional, income smoothing dapat didefinisikan sebagai tindakan perusahaan untuk mengurangi fluktuasi pendapatan tahunan dengan cara sengaja menyajukan atau memperlambat pengakuan pendapatan atau biaya dalam laporan keuangan mereka. Kemudian indikator pengukurannya adalah peneliti dapat menggunakan indeks income smoothing yang telah dikembangkan dalam literatur seperti indeks Jones atau indeks Excel. Indeks ini menggambarkan sejauh mana perusahaan menyajukan atau memperlambat pengakuan laba dalam laporan keuangan mereka. Kemudian untuk variabel dependent, yang pertama adalah keputusan investasi. Definisinya adalah keputusan investasi adalah tindakan perusahaan dalam mengalokasikan dana untuk mendapatkan aset produktif seperti properti, pabrik, peralatan, investasi dalam proyek baru atau akuisisi bisnis. Kemudian untuk indikator pengukurannya, dapat menggunakan data keuangan perusahaan atau informasi laporan keuangan untuk mengidentifikasi jumlah dana yang diinvestasikan dalam belanja modal, akuisisi, atau proyek baru. Kemudian untuk variabel dependen yang kedua adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan mencerminkan ukuran nilai perusahaan dalam pasar dan mencakup berbagai metrik seperti kapitalisasi pasar, harga saham, nilai buku, atau nilai ekonomi perusahaan. Kemudian untuk indikator penilaiannya adalah mengukur nilai perusahaan dapat menggunakan data harga saham dari pasar atau data pasar modal lainnya. Jika data harga saham tidak tersedia, nilai perusahaan juga dapat dihitung berdasarkan nilai buku perusahaan atau metode penilaian lainnya seperti metode diskon cash flow. Sekian proposal metodologi penelitian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.